Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Dakwah kelompok kami kebagian tema tentang strategi dakwah yang beranggota saya sendiri Muhammad Irfa, Faruk Ibrahim, Ilmiah Zana, dan Miranda Puspayadi. Sebelum kita membahas tentang strategi dakwah ini secara umum, perlulah kita mengulas kembali sedikit di masa lampau, yaitu di peristiwa Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kurang lebihnya selama 23 tahun, dari 13 tahun fase Mekah hingga berlanjut ke 10 tahun fase Madinah. Beliau sudah menerapkan yang namanya strategi dakwah ini. Di awal dakwah Rasulullah SAW, beliau berdakwah di 13 tahun fase Mekah, beliau berdakwah untuk membenahi adab perilaku penduduk Mekah. Karena Nabi Muhammad sudah paham pada waktu itu memang penduduk Mekah sangat krisis yang namanya adab. Nah, salah satu peristiwa yang menjadi contoh bentuk strategi dakwah Rasulullah yang berhasil itu peristiwa turunnya Quran surat Al-Jum'ah. Ya, sebelum dinamakan hari Jumat, penduduk Mekah, sebagian kaum jahiliyah penduduk Mekah sudah menamakan hari itu yaitu hari Yaumul Arubah. Dengan artian mereka namakan dalam bentuk hari berpesta pora, hari penuh dengan kemaksiatan. Mereka kejar hanya bentuk urusan dunia. Nah, ketika turunnya Quran surat Al-Jum'ah ini, kemudian Nabi Muhammad SAW berhasil merangkul sebagian penduduk Mekah. Bahkan Nabi Muhammad juga bisa merubah hari yang namanya Yaumul Arubah diganti dengan Yaumul Jum'ah, yang sekarang kita lakukan ibadah Jumat sebagai kewajiban laki-laki ya, setiap pekanan hari Jumat itu. Itu salah satu bentuk strategi dakwah Rasulullah yang berhasil. Bahkan dari awal dakwah Rasulullah juga sudah melakukan bentuk strategi ini, dari mulai dakwah sembunyi-sembunyi hingga sampai dakwah terang-terangan. Nah, kenapa kok Rasulullah SAW pertama kali memberikan dakwah bentuk adab? Karena memang iman itu kan watas dikon bikolbi ya, membenarkan dalam hati dulu, bukan wa amalun bil arhan, menerapkan dalam perbuatan. Maka yang pertama kali didakwai Rasulullah SAW itu ialah adab, perilaku. Maka benarkan adab dulu, baru diberikan dalam bentuk-bentuk ilmu. Nah, itu salah satu kisah sedikit ya sebagai mukadimah dalam bentuk strategi dakwah, bahwasanya peristiwa Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan agama Islam itu sudah menerapkan yang namanya strategi dakwah. Nah, lanjutkan pembahasan tentang pengertian strategi dakwah. yang Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan. Setelah itu, dakwah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata dakwah, yada'u, dakwatan yang artinya telah mengajak, sedang mengajak, dan ajakan. Ketiganya merupakan ma'uzun yang artinya yang menyerupai. Dari wa'zan, yaitu timbangan. Dari kata fa'lah, fa'ulu, fa'lan. Nah, jadi strategi dakwah itu sendiri adalah proses menentukan cara, daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Setelah itu ada macam-macam strategi dakwah. Terbagi ada 3. Yang pertama ada dakwah bil jamaah, yang kedua ada dakwah bil fardi, dan yang ketiga ada dakwah bitadwin atau disebut juga dengan dakwah online.
Yang pertama, dakwah bil jamaah akan dijelaskan oleh Mbak Miranda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, saya di sini akan menjelaskan dakwah bil jamaah. Apa sih dakwah bil jamaah itu? Dakwah bil jamaah yaitu dakwah dengan perbuatan nyata, di mana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui bentuk pengucapan lisan dan tindakan amal nyata dengan sebagai keteladanan para jamaah. Nah, dakwah ini biasanya digunakan para dai dengan cara penceramah di masjid atau majelis taklim seperti pengajian, kajian, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peran dai sangat penting sebab dai yang menyampaikan pesan dakwah pada umat atau jamaah akan disorot oleh umat sebagai panutan. Apa yang ia katakan dan ia lakukan akan ditiru oleh jamaahnya. Oleh sebab itu, apa yang ia katakan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat. Jika tidak, maka dai itu akan menjadi cemoohan umat dan lebih dari itu dosa besar. Dan gilirannya dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Berkaitan dengan pembangunan dan perubahan masyarakat, maka dalam hal ini dai menjadi agen perubahan, yaitu agen of change, karena action atau perbuatan nyata atau perilaku atau akhlak dai akan ditiru oleh umat serta jamaahnya. Nah, yang kedua ini ada dakwah bil fardi. Dakwah bil fardi ini akan dijelaskan oleh teman saya Faruk, kepadanya kami. Menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih erat dalam rangka untuk menuntun ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha seorang dai untuk lebih dekat mengenal dengan para jamaah dalam rangka untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah relatif lebih kecil, mencakup jangkauannya dan lebih lambat hasil yang diraih oleh sang dai. Tetapi dakwah fardiyah ini memiliki kelebihan dan urgensi yang perlu dipertimbangkan oleh setiap aktivis dakwah tersebut. Yang pertama, ada juru dakwah dituntut untuk memiliki skill mendidik yang baik dan pengalaman. Latihannya yang kontinu dalam melayani para jamaah supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam dakwah fardiyah, para pelakunya terdorong untuk meningkatkan bekal berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dan bekal-bekal dakwah yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan juru dakwah yang dilakukan secara terbuka biasanya terlihat oleh banyak orang, di mana sang dai ini diuji bentuk keikhlasannya. Sedangkan dalam dakwah fardiyah, seorang dai ini tidak nampak oleh orang banyak. Berarti ia sudah teruji keikhlasannya. Karena ia bekerja tanpa menunggu atau mengharapkan keuntungan materi dari orang lain. Yang keempat, juru dakwah dalam dakwah fardiyah adalah aktivis dakwah dengan segala makna dan penjabarannya, bahkan ia adalah seorang teladan bagi para jamaahnya karena sang dai ini sudah memberikan ilmu pengetahuan yang cukup kepada para jamaahnya. Yang kelima, para jamaah dalam dakwah fardiyah adalah orang-orang pilihan berdasarkan pengetahuan dan ijtihad sang dai.
Selanjutnya yang keenam, dalam dakwah fardiyah ini para jamaah mendapat peluang bertanya dan berdialog dengan sang dai serta bisa berkontribusi lebih dekat dan lebih banyak lagi supaya bisa menambah ilmu pengetahuan para jamaah dari seorang dai tersebut. Yang ketujuh, hubungan antara dai dan para jamaah ini akan lebih dekat lagi dan lebih harmonis lagi supaya ketika para jamaah mengambil ilmu, mendapatkan ilmu dari sang dai supaya lebih berkah lagi. Yang kedelapan, para jamaah dalam dakwah fardiyah ini merasa selalu diperhatikan oleh sang dai secara psikologis dan bisa memberikan dampak yang positif kepada para jamaahnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Ya, kemudian dakwah bitadwin. Kalau di zaman sekarang disebut dakwah online. Apa itu dakwah bitadwin? Dakwah bitadwin ini adalah dakwah yang disebarkan melalui pola tulisan. Dakwah bitadwin ini sudah pernah diterapkan pada peristiwa Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat yang hafal hadis Al-Quran, mereka menuliskan di pelapa-pelapa kurma. Itu salah satunya juga dakwah bitadwin. Bahkan manfaatnya juga sampai sekarang. Al-Quran itu, mushaf itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku yang sampai sekarang yang sering kita baca itu. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menyebutkan dalam hadisnya, ya kan, menyangkut dakwah bitadwin ini, beliau mengatakan sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Nah, kalau dakwah bitadwin di masa milenial ini itu dakwah online, yaitu berupa tulisan-tulisan dengan menerbitkan dalam bentuk buku atau majalah atau koran dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Karena memang sejatinya dakwah itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka dakwah bitadwin di masa sekarang ini bentuknya berupa kayak dakwah internet atau bisa tausiah, kemudian di share YouTube, membuka blog atau tulisan yang mengandung unsur dakwah, mereka share di sosial media dan lain sebagainya. Itu merupakan dakwah online. Itu dakwah bitadwin pada masa milenial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang strategi dakwah ya pada kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang dalam menyampaikan materi strategi dakwah ini, kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.